Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan usaha kita, dilancarkan rezeki kita, amin ya robbal alamin. Oke dulur, kembali lagi di channel saya Maulana Bird Farm, channel yang membahas seputar ternak kenari dan perawatan kenari. Oke dulur semua, ketika kita membahas tentang sayuran untuk ekstra puding kenari, mungkin dari beberapa dulur semua masih banyak pertanyaan tentang daun ginseng. Bang, kira-kira daun ginseng itu manfaatnya sebenarnya apa sih untuk kenari? Oke dulur semua, nanti kita bahas. Karena sebelumnya pernah saya bahas ya di video-video terdahulu, tapi mungkin karena banyak yang bertanya kepada saya yang baru mampir ke channel saya ini, jadi belum mengetahui manfaat dari daun ginseng itu sebenarnya apa saja ya. Kita akan bahas lebih detail lagi. Ada 4 manfaat yang bisa dulur semua dapatkan dengan mengaplikasikan daun ginseng untuk kenari. Sebelum saya bahas, jangan lupa dulur semua yang belum atau yang sudah subscribe, bantu terus dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe-nya ya. Oke, terima kasih. Untuk dulur semua yang belum tahu, Bang, daun ginseng Jawa atau daun ginseng untuk burung kenari itu sebenarnya yang seperti apa sih? Mungkin dulur semua ada yang belum pernah lihat atau masih bingung membedakannya. Oke, daun ginseng Jawa itu seperti ini ya dulur. Jadi daunnya itu sedikit bulat ya. Mungkin di daerah lain itu namanya berbeda ya. Saya kurang tahu juga kalau di daerah lain itu disebut dengan daun apa ya. Tapi kalau di tempat saya itu namanya daun ginseng atau daun ginseng Jawa ya. Nah, untuk daun ginseng itu gampang banget dulur ditanam dimanapun ya. Mau di tanah seperti apapun bisa, gampang ditanamnya, tinggal dipotong, ambil akarnya, langsung bisa kita tanam. Tapi usahakan penanamannya di tempat yang teduh ya, agar daunnya nanti tumbuhnya tuh tebal-tebal, hijau dan bulat-bulat, subur gitu ya dulur. Karena kalau ditanam di tempat yang kena sinar matahari langsung atau di tempat panas, itu daunnya akan kekuningan dan kecil-kecil. Itu kurang bagus untuk kenari dulur. Jadi penanamannya silahkan dulur semua bisa ditanam di tempat yang teduh agar tumbuhnya nanti bagus ya dulur. Kemudian manfaatnya apa saja sih Bang? Ini dia 4 manfaat daun ginseng untuk kenari. Manfaat nomor 1 untuk daun ginseng yaitu bisa untuk menaikkan birahi ya. Jadi buat dulur semua yang kenarinya itu nggak gacor-gacor atau nggak birahi. Kenari gacor itu kan ada birahinya. Kalau dia nggak birahi otomatis dia nggak gacor-gacor. Nah itu kita bisa bantu dengan pemberian EF daun ginseng ini dulur. Untuk pengaplikasiannya nggak perlu tiap hari, cukup 2 hari sekali. Itu udah cukup sekali ya dulur. Nanti bisa diselang-seling dengan EF yang lain. Bisa diselingi dengan apel atau jagung manis. Tapi dalam seminggu diusahakan minimal 2 kali kita kasih daun ginseng ini dulur. Daunnya ya daun ginseng kita ambil ya pucuk atau yang warnanya hijau yang segar, bisa kita cuci dengan bersih dan langsung diberikan ke burung kenari ya. Jadi nggak perlu direbus atau nggak perlu dimasak dulu. Jadi kita langsung kita kasihkan seperti halnya kita berikan sawi atau EF daun yang lain untuk kenari kita. Jadi manfaat yang paling pertama bisa menaikkan birahi. Jadi buat dulur semua kenarinya nggak gacor-gacor, solusinya bisa dengan dikasih daun ginseng ya. Kalau cocok pasti nanti birahinya cepet banget untuk naik. Manfaat daun ginseng yang kedua, manfaat yang nomor 2 yaitu bisa menaikkan volume kenari atau memperkeras volume kenari. Nah ini buat terapi-terapi dulur semua punya kenari kok volumenya tipis atau enggak ngedor-ngedor ya. Jadi volumenya itu separuh enggak maksimal, itu bisa dibantu dengan menggunakan daun ginseng ini. Karena sudah banyak dulur semua yang membuktikan
dan saya juga sudah mencoba sendiri. Jadi dari awalnya volumenya kenari kurang ngotot, itu dengan pemberian daun ginseng kemudian birahinya naik, otomatis volumenya juga akan lebih ngotot dulur. Jadi dulur semua bisa nanti menggunakan daun ginseng ini ketika dulur semua melakukan terapi untuk kenari yang volumenya tipis. Dengan catatan itu benar-benar burung yang volumenya yang belum ngotot ya. Kalau memang volumenya udah ngotot tapi memang dia standar ya, emang bakat volumenya standar, nanti naiknya gak terlalu signifikan. Tapi buat kenari-kenari yang sebetulnya dia sudah gacor atau volumenya tuh kita lihat kayak diam, gembung, kurang ngotot, itu dengan pemberian daun ginseng biasanya akan lebih mempercepat proses terapi kita untuk ngemplongin atau ngototin si volume kenari ini dulur. Jadi untuk manfaat yang kedua dulur, setelah yang pertama tadi menaikkan birahi kenari, otomatis kalau kenari birahinya naik, dia volumenya juga akan lebih ngotot ya. Masuk kayak memang satu kesatuan terutama lah. Jadi setelah birahi naik, otomatis volumenya juga akan lebih ngotot, lebih kencang ketika bunyi. Jadi manfaat yang kedua bisa untuk terapi menaikkan volume kenari. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu cocok sebagai EF di musim penghujan. Karena sudah banyak yang membuktikan dan juga saya berdasarkan testimoni dulur semua yang sudah mencoba juga, daun ginseng ini sifatnya sebagai penghangat ya dulur. Jadi kalau di musim penghujan itu seperti sawi, timun, apalagi slobor itu dikurangi, harus di stop. Nah sebagai penggantinya selain CD bisa dikasih daun ginseng. Kalau daun ginseng masih boleh ya di musim penghujan, karena itu bisa sebagai penghangat dulur semua. Jadi buat dulur semua, solusi ketika kenari kita itu di musim penghujan tidak boleh diberikan sawi, timun, dan lain-lain alias stop EF sayuran agar tidak mencret. Itu bisa diganti dengan menggunakan daun ginseng. Pemberiannya juga sama, seminggu cukup 2 kali atau seminggu 3 kali sudah cukup ya. Nanti bisa dulur semua selingi dengan tidak ada EF. Maksudnya sehari ada daun ginseng, 2 hari gak usah dikasih EF seperti itu. Jadi tidak tiap hari, cukup sebagai pelengkap aja ketika musim penghujan sebagai penghangat ya. Kemudian manfaat yang nomor 4 ya cukup penting juga, yaitu daun ginseng bisa untuk mempercepat rekondisi atau mempercepat proses penyembuhan kenari yang lagi sakit. Saya pernah membuktikan sendiri dulur, saya punya burung kenari waktu itu dia terserang penyakit nyilet, sudah cukup parah dan dia juga nggak kuat untuk nangkring. Nah saat itu saya kasih pengobatan dengan obat dan EF-nya saya kasih daun ginseng ini dulur. Dan alhamdulillahnya seminggu berikutnya burung yang tadinya saya sudah pesimis sudah nggak bakalan sembuh, dan akhirnya sembuh. Jadi buat dulur semua yang punya kenari sakit, terutama sakitnya nyilet atau mencret, itu bisa dibantu setelah selain pengobatan dengan obat, bisa EF-nya itu dengan daun ginseng. Jadi jangan dikasih EF yang lain, terutama sayuran ya lainnya. Jadi kalau kenari mencret itu EF-nya ya cocok cuma CD atau telur. Nah itu bisa dibantu dengan daun ginseng untuk mempercepat proses penyembuhannya ya. Nah ini bisa juga digunakan untuk kenari pasca mabung dulur, agar proses pengondisian biar cepat gacor atau lebih cepat, atau penggacorannya itu lebih cepat. Nah istilahnya seperti itu. Jadi manfaatnya yang keempat ini cukup bagus sekali ya. Daun ginseng ini selain bisa untuk penghangat di musim penghujan, bisa untuk menaikkan birahi dan volumenya lebih ngotot gitu. Itu juga bisa untuk proses penyembuhan kenari yang sakit. Jadi biar lebih cepat naik
prosesnya, terutama untuk sakit nyilet dan sakit mencret itu dulur. Jadi seperti itu mungkin bisa dipraktekkan dulur semua ya di rumah untuk rekondisi burung yang pasca sakit. Oke dulur semua, jadi itu tadi ya manfaat dari daun ginseng. Ada 4 yang saya sebutkan, sebenarnya sih masih banyak, tapi nanti silahkan dulur semua masukkan sendiri di kolom komentar. Kita sharing, kita berbagi pengalaman, biar dulur semua yang belum tahu jadi tahu ya. Nah, nanti juga kita akan bahas jenis-jenis sayuran yang masih asing ya, karena kan yang paling lazim itu bisa diberikan seperti sawi, jagung manis, timun, gambas, itu kan sudah sangat biasa banget ya. Jadi ada beberapa daun lain yang mungkin dulur semua belum mengetahui manfaatnya dengan jelas. Seperti yang kita sebutkan tadi, seperti daun ginseng, ada daun krokot, ada daun kelor, dan ada daun pace, seperti itu kan beberapa jenis sayuran atau daun yang sebenarnya bisa diberikan ke kenari dalam kondisi tertentu. Artinya untuk terapi-terapi tertentu ya dulur. Oke dulur, semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Nanti jika ada masukan atau ada ide yang lain bisa masukkan di kolom komentar dulur. Oke dulur semua, sampai jumpa di next video. Salam kicau mania, salam kenari mania, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.